alladzina at'amahum min ju'. Itu kan alladzi at'am min ju' kan berarti MBG sama ketahanan pangan. Ya, ini Pak Menteri Nusron Wahid ya. Beliau ini Menteri Badan Pertahanan Nasional mengatakan bahwa Al-Qur'an surah Quraisy khususnya di ayat allazina at'amahum min ju' itu dalil Al-Qur'an tentang pengadaan MBG. Ya, saya nggak ada masalah dengan program MBG. Buat saya program MBG itu bagus-bagus saja, cuman banyak oknum yang bermain di sana sehingga ya ada yang keracunan, ada yang menu makanannya nggak sesuai. Alih-alih jadi makanan bergizi, malah jadi makanan beracun, teman-teman ya. Tapi itu kan oknum, sebenarnya programnya bagus, teman-teman. Dan juga aneh sekali kalau misalnya Pak Nusron tadi mengatakan bahwa dalil Al-Quran pengadaan MBG itu adalah surah Quraisy. Ini dalilnya terkesan dipaksakan banget dan mohon maaf saya harus katakan ini malah jadi pembodohan umat. Makanya perlu kita luruskan. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui Kris. Terima kasih banyak teman-teman ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dukungan teman-teman dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga juga menjadi pahala jariyah bagi yang ingin berpartisipasi mendukung keberlangsungan channel ini berkembang lebih besar, bertahan lebih lama. Silahkan scan Kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini program MBG itu banyak masalah ya, adalah dapurnya yang gak bersih, keracunan. Corok, ini coroknya udah bukan main, tuh lihat ya. Kayak coba jam segini udah masak, itu besok dimakannya sore. Coba bayangkan berapa jam ini kita masaknya, ini terlalu cepat ya. Kamu kalau kasih itu orang ya, kamu masak jam segini, itulah potensi bau, potensi nanti busuk, apalagi kalau bahan bakunya nggak bagus. Sidak dapur MBG di Talang Jambe, Wakil Kepala Bagian kesal kondisi jorok dan masak malam hari potensi basi. Ada yang katanya harganya nggak sesuai dengan porsi makanannya, alih-alih jadi makanan bergizi malah jadi beracun. Pokoknya akhir-akhir ini program MBG itu citranya buruk. Makanya banyak pejabat, banyak menteri yang sekarang berusaha untuk memperbaiki citra program MBG ini, karena memang program MBG itu merupakan program emas atau program unggulannya Pak Prabowo. Jadi keberhasilannya MBG itu menjadi tolak ukur keberhasilan kepemimpinannya Pak Prabowo. Begitupun sebaliknya, kegagalan program MBG menjadi tolak ukur kegagalan ya masa kepemimpinannya Pak Prabowo. Makanya bagaimanapun caranya MBG ini harus berhasil, MBG ini harus baik citranya. Oleh karena itulah para pejabat berlomba-lomba memberikan pujian kepada program MBG ini. Salah satunya Pak Nusron Wahid sampai membawakan dalil Al-Quran yang sangat dipaksakan banget gitu ya menjadi dalil program MBG. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat full videonya lah ya. Ini saya reaksi langsung dari channel atau akun TikTok Total Politik ya, tempat Pak Nusron Wahid podcast di sana. Wal ya'budu rabbal baitil alladzina at'amahum min ju'. Setelah fal ya'budu rabbal baiti alladzina at'amahum min ju', yang kemudian orang itu yang ngasih makan kepada orang-orang sehingga terbebas dari rasa kelaparan. Itu kan alladzi at'am min ju' kan berarti MBG sama ketahanan pangan. Jangan sampai ada orang lapar. Yang kedua, jangan sampai ada pasokan mata rantai makanan itu hilang. Ya kan, MBG itu sama ketahanan pangan sudah matching programnya Pak Prabowo. Tadi termasuk ketahanan energi. Kenapa? Karena tidak mungkin akan ada produksi ketahanan pangan kalau energinya nggak kuat. Alladzi at'amahum min ju'. Jadi termasuk ketahanan energi juga ya, itu dalil ketahanan energi. Nomor 3, wa amanahum min khauf. Menciptakan rasa aman kepada masyarakat sehingga orang itu terbebas dari rasa ketakutan. Karena MBG itu ya ciri-ciri negara yang maju itu ya ada 3 kalau kita baca dalam Al-Quran. Nah, ini dia nih, harus ada Al-Quran apa ya? Ada Qurannya, ada hadisnya. Apa? Li'ila li Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Nah, ini salah lagi Pak baca ayatnya. Coba kita dengarkan lagi ya. Li'ila li Quraisyin. Li'ilali Quraisyin. Harusnya li'ilafi Quraisy ya, bukan li'ilali. Qurannya ada hadisnya. Apa?
ila li Quraisyin. Mungkin Pak Nusron lagi kepleset lidah kali ya, makanya salah baca tuh. Tapi saya yakin sih beliau tuh hafal dengan ayat tersebut. Masih bisa dimaklumi lah kalau sekedar kepleset lidah dalam membaca ayat. Yang fatal itu ketika dia menafsirkan bahwa Al-Quran surah Al-Quraisy ini adalah dalil tentang pengadaan MBG. Ila fihim rihlatas syita'i was saif. Bibirnya bedu udah gini-gini nih. Alhamdulillah. Makhosnya bagus. Apa itu? Falyabudu rabba hadzal bait. Yang pertama itu yang ngasih kebebasan untuk beragama, menyembah kepada Tuhannya. Ya, itu tadi videonya dari channel Total Politik. Tanpa berlama-lama langsung aja kita lihat coba ya. Ada seorang ustadz yang sudah meluruskan kekeliruan Pak Nusron Wahid, yaitu Ustadz Faizal Himam ya. Kita lihat nih videonya. Apakah ayat terakhir dalam surat Quraisy bisa dimaknai dengan perintah mendirikan MBG? Saya Faizal Himam, selamat datang di Sekolah Tafsir. Mari kita lihat konteks ayatnya untuk mengetahui apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan oleh surat Quraisy. Disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik bait ini yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Ayat ini berbicara tentang nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang Quraisy berupa keamanan dalam perjalanan dagang setelah mereka melakukan perjanjian dengan para raja dan pemimpin kabilah. Orang-orang Quraisy memberi sebagian keuntungan kepada mereka, dan sebagai gantinya, mereka diberi jaminan keamanan dari para perampok. Dari perjanjian ini, Allah memberikan dua nikmat besar. Pertama, mereka bisa mendatangkan makanan dari Syam dan Yaman sehingga mereka terhindar dari kelaparan karena Makkah adalah tanah yang tidak bisa ditanami. Kedua, mereka menjadi pedagang kaya karena terhindar dari ketakutan akan dirampok dalam perjalanan dagang. Jadi, pesan dari surat Quraisy adalah perintah untuk menyembah kepada Allah yang telah memberi nikmat berupa terhindar dari kelaparan dan ketakutan. Dan makna kalimat alladzi at'amahum min ju' adalah sifat Allah yang memberi makan kepada orang-orang Quraisy, bukan perintah memberi makan. Kalau ingin mencari dalil pembenaran memberi makan, maka harusnya memakai surat Al-Insan ayat 8. Termasuk orang-orang yang baik adalah yang memberi makan. Itu pun ada keterangannya, makanan yang disukai. Dan targetnya pun ada, orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan hamba sahaya. Jadi, tidak ada perintah memberi makan vendor koalisi dalam Al-Quran. Kalau Bapak Menteri yang terhormat memaknai alladzi at'amahum min ju' dengan mendirikan MBG, apakah itu artinya Anda juga akan memaknai falya'budu rabb hadzal bait dengan sembahlah CEO MBG? Ngeri yang terakhir. Yang terakhirnya nih ngeri guys ya. Saya rasa udah jelas apa yang disampaikan Ustadz Faizal Himam, gak perlu lagi ada yang saya tambahkan. Intinya ya, Al-Quran surah Al-Quraisy ayat yang terakhir itu bukan dalil pengadaan MBG, melainkan itu adalah ayat yang menjelaskan tentang kebaikan Allah kepada orang-orang Quraisy. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.